Selamat pagi adik-adik. Jadi kita bakal masuk ke review IPS bab 6 yang berjudul interaksi sosial. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah suatu hubungan yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok, dan antar perorangan atau kelompok. Jadi, kalau yang namanya dengan interaksi sosial, jadi bisa nih kayak misalkan satu individu berbicara dengan individu lain, atau satu kelompok berbicara dengan kelompok lain, atau bisa juga satu orang berbicara di hadapan banyak kelompok. Nah, terus apa sih syarat-syarat dari interaksi sosial itu? Jadi, syarat-syarat interaksi sosial itu terdapat 3. Yang pertama, harus adanya komunikasi. Yang kedua, harus adanya kontak sosial. Nah, apa sih artinya kontak sosial itu? Kontak sosial adalah adanya hubungan antar individu melalui komunikasi dengan maksud dan tujuan masing-masing. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah terjadi ketika terdapat pertemuan dua orang atau lebih. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Nah, terus apa sih macam-macam interaksi sosial? Jadi, macam-macam interaksi sosial itu terdiri dari 2, berdasarkan pelakunya, dan nanti kita juga bakal ngebahas selanjutnya berdasarkan prosesnya. Jadi yang pertama kita bakal ngebahas mengenai berdasarkan pelakunya. Jadi berdasarkan pelakunya, interaksi sosial itu terjadi antara 3 yang tadi kita sudah sebutkan di awal. Nah, berdasarkan pelakunya, interaksi sosial itu terdiri dari 3, interaksi antar individu dan kelompok, dan yang terakhir adalah interaksi antar kelompok dan kelompok. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas nih contohnya interaksi antar individu. Jadi, interaksi antar individu tadi kan sudah sempat dibilang kalau itu terjadi ketika satu orang berbicara dengan orang lainnya, tapi hanya satu orang. Nah, misalkan seorang ayah yang mengajari anaknya membaca. Jadi kan interaksi itu hanya terjadi di antara ayah dan anaknya. Yang kedua adalah seorang kakek yang memberi coklat kepada cucunya. Jadi, interaksi itu hanya terjadi antara kakek dan cucunya. Yang kedua, itu ada interaksi antar individu dan kelompok. Jadi, ada satu individu yang berinteraksi secara langsung dengan sekelompok lainnya. Misalkan, guru mengajar siswanya. Jadi ada satu orang guru yang dia mengajar setiap kelompok siswanya yang terdiri dari lebih dari satu orang. Dan yang terakhir adalah khutbah Jumat di masjid. Jadi ketika seorang pendakwah memberikan khutbah, nah itu kan dilakukan oleh satu orang, tapi dia melakukannya untuk jemaahnya yang ada di masjid, yang tidak hanya terdiri dari satu orang. Dan yang terakhir adalah interaksi antara kelompok dan kelompok. Jadi ini interaksi yang terjadi antara satu kelompok dan juga kelompok lainnya. Misalkan kelompok polisi dan kelompok TNI yang bekerja sama. Jadi kan polisi dan TNI tidak hanya terdiri dari satu orang kan, dia terdiri dari kelompok-kelompok. Dan juga misalkan ada kompetisi nih, grup A dan grup B sedang bertanding. Jadi kan itu antara grup A misalkan dia terdiri dari 3 orang dan grup B yang terdiri dari 3 orang. Seperti itu. Nah, kita lanjut berdasarkan prosesnya. Jadi, kalau berdasarkan prosesnya, ada yang namanya interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Nah, apa sih, Kak, bedanya interaksi langsung dan interaksi tidak langsung? Jadi, kalau interaksi langsung itu interaksi yang dilakukan secara langsung. Jadi, dilakukannya tanpa adanya pengantara. Misalkan, kayak berkomunikasi dengan bertatap muka tanpa bantuan teknologi. Nah, kalau misalkan bertatap muka, artinya kita kan mengobrol secara langsung. Jadi kita melihat nih orang yang kita ajak untuk berinteraksi. Terus yang kedua, antar individu saling berjabat tangan. Nah, nggak mungkin kan kita berjabat tangan kalau nggak ada orang yang kita ajak berinteraksi langsung di depan kita. Dan yang tiga, misalkan kita makan bersama sambil berbincang-bincang. Artinya, kata bersama ini kita kan bertemu secara langsung dengan individu lainnya. Nah, apa sih bedanya sama interaksi tidak langsung? Kalau interaksi tidak langsung artinya interaksi yang dilakukan dia melalui perantara. Jadi dia juga menggunakan bantuan sarana komunikasi. Misalkan
kita berbicara dengan seseorang melalui handphone. Artinya kan kita tidak bertemu secara langsung kan. Nah, itu disebut dengan interaksi tidak langsung. Terus juga kalau misalkan kita menggunakan media surat menyurat, itu tidak langsung. Dan yang terakhir misalkan ayah menitip pesan kepada temannya untuk menyampaikan kepada guru bahwa anaknya sakit. Berarti ayah kan tidak langsung menyampaikan kepada guru, namun dia meminta bantuan temannya untuk menyampaikan kepada guru. Jadi dia membutuhkan perantara. Seperti itu. Nah, terus ada apa aja sih Kak bentuk-bentuk interaksi sosial? Jadi bentuk interaksi sosial itu terdiri dari 3. Yang pertama kerjasama, kedua persaingan, ketiga pertentangan atau pertikaian. Jadi kalau kerjasama, dia itu mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama sehingga pekerjaan yang dikerjakan lebih mudah. Nah, kalau persaingan apa sih, Kak? Nah, kalau persaingan itu proses yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Nah, dan yang terakhir adalah pertentangan atau pertikaian. Jadi, kalau pertentangan dan pertikaian itu interaksinya lebih ke arah yang negatif, karena perilaku seseorang itu untuk mengalahkan pihak lain, atau pertikaian ini bisa dapat berupa kayak dia menyerang atau menghancurkan pihak lain. Nah, kita bakal ngebahas yang terakhir nih, ada bidang-bidang pada interaksi sosial. Jadi nanti akan selanjutnya ada 4 bidang nih. Apa aja sih Kak? Yang pertama itu bidang ekonomi. Jadi kalau bidang ekonomi itu artinya kita interaksi dalam ekonomi, misalkan kita bisa menjumpainya di pasar atau perbelanjaan. Jadi kan kita interaksi antara pembeli dan pedagang kan. Nah, selain dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi juga dapat berbentuk jasa. Misalkan organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum. Kayak apa contohnya? Nah, kayak lembaga belajar, bank, dan rumah sakit. Yang kedua, bidang politik. Nah, kalau dalam kepentingan politik, terdapat kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang ketiga, ada bidang sosial dan budaya. Nah, dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat lainnya. Dan yang terakhir, ada interaksi dalam bidang moral. Nah, kalau interaksi dalam bidang moral ini, kepentingan moral itu kan berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Maka situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral. Nah, misalkan kayak pelatihan keterampilan, agama, dan gotong royong. Nah, sekian untuk materi interaksi sosial. Semangat adik-adik! Hai teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal review materi IPS nih. Dan kali ini kita bakal review materi bab 7 yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke materinya aja ya. Nah, jadi yang pertama yang bakal kita bahas ini siapa aja sih negara-negara yang pernah menjajah Indonesia? Jadi ada 5 negara ya. Ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan yang terakhir ada Jepang. Untuk lama dan daerahnya sendiri bisa teman-teman baca sendiri ya di PPT-nya. Lalu yang kedua yang bakal kita bahas itu faktor penyebab negara tersebut menjajah Indonesia. Jadi ada 2 faktor nih, ada faktor internal dari dalam dan faktor eksternal atau dari luar. Faktor internalnya kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia yang membuat negara lain melakukan perdagangan, kemudian berusaha untuk menguasai Indonesia. Sedangkan kondisi atau faktor eksternalnya itu adalah kondisi di dunia barat sendiri yang sangat membutuhkan rempah-rempah. Tapi negaranya tidak bisa menghasilkan rempah-rempah, sehingga menyebabkan mereka harus berkeliling menjelajah dunia untuk mencari dan menemukan rempah-rempah serta berdagang. Yang akhirnya tercipta sebuah pemikiran untuk menguasai perdagangan dengan melakukan penjajahan. Yang selanjutnya kita bakal bahas itu, apa aja nih badan atau organisasi yang dibentuk sebagai upaya persiapan kemerdekaan. Yang pertama ada BPUPKI. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sehingga dengan cara itu, Jepang berharap tentara sekutu ketika datang ke Indonesia nantinya akan disambut rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka. Selanjutnya 1 Maret 1945, pemerintahan militer Jepang di Jawa, Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
atau dalam bahasa Jepangnya itu Dokuretsu Zumbi Kosakai. BPUPKI sendiri itu dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada 29 April 1945, BPUPKI resmi dibentuk. Yang kedua ada Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945, diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara saat rapat BPUPKI. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang selanjutnya mengalami revisi pada sila pertamanya sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara dan diberi nama Pancasila. Nah, yang ketiga ini ada PPKI. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya dan pada akhirnya dibubarkan, pada 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru, serta menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan ini beranggotakan 21 orang, di mana ketuanya Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Perumusan dasar negara. Setelah melalui proses yang panjang, yang awalnya dari rapat di BPUPKI, kemudian rapat di Panitia 9, disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Rumusan dasar negara, Pancasila, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda secara diam-diam pada dini hari ke Rengas Dengklok. Dan di sana, Soekarno dan Hatta didesak agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Sehari setelah peristiwa Rengas Dengklok, terjadilah proklamasi, yaitu tepatnya pada 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang yang berkumpul di sana. Setelah pembacaan teks proklamasi selesai, upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhut dan Kudanko Latif serta diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera merah putihnya sendiri itu dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pun, rakyat Indonesia masih perlu melakukan perlawanan lagi nih demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya, yang pertama ada pertempuran Ambarawa di Semarang. Mendaratnya sekutu ternyata diboncengi Nica. Pasukan sekutu itu membuat marah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Yang kedua ada perjuangan 10 November 1945 di Surabaya. Penyebabnya pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania yaitu Brigadir A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak. Perjuangan 10 November ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap penjajah, sehingga pada akhirnya setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Insiden tersebut diawali ulah pasukan sekutu yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Peristiwa ini terjadi pada 13 Oktober 1945 sampai 1946. Lalu yang terakhir ada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada Maret 1946. Ratusan rakyat Bandung membakar rumah dan harta benda mereka sebelum meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Pembakaran tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda dapat menguasai kota Bandung tersebut. Nah, sekian untuk reviewnya kali ini. Tetap semangat semuanya! Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di bab. Dalam kegiatan ekonomi ini tuh ada berbagai kegiatan. Ada produksi, konsumsi, distribusi, terus di dalamnya juga ada berbagai jenis usaha, dan kita bisa lihat kegiatan tersebut di sekitar kita. Nah, pertama itu ada proses produksi. Proses produksi itu adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang. Jadi, kita memproduksi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkannya.
Dan orang yang melakukan proses produksi ini disebut produsen. Contohnya misalkan ada pabrik mobil, di dalam pabrik mobil ini itu ada proses pembuatan mobil, perakitan, dan hal tersebut disebut dengan proses produksi. Perusahaan yang memproduksi mobil disebut dengan produksi. Nah, selain produksi ada juga konsumsi. Mobil yang sudah dibuat, mobil yang sudah dirakit, dan digunakan oleh kita, itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan proses penggunaan mobil tersebut disebut dengan kegiatan konsumsi. Kita sebagai orang yang menggunakan mobil disebut dengan konsumsi. Nah, selanjutnya dari mobil tersebut sampai ke tangan, sampai bisa dipakai oleh kita, itu ada proses yang dinamakan distribusi. Dari produsen hingga konsumen, itu ada distributor yang melakukan distribusi barang tersebut agar sampai kepada konsumen. Nah, ini bisa dilihat nih. Lalu di sekitar kita itu pasti banyak kegiatan yang mencirikan kegiatan ekonomi. Kamu membeli barang di sebuah toko tersebut merupakan distributor, dan kamu merupakan konsumen dari barang-barang tersebut. Nah, pabrik-pabrik yang menyalurkan barang, yang menitipkan barangnya untuk dijual di dalam toko disebut pada produsen. Seperti itu. Lalu ada jenis usaha yang berdasarkan pengelolaan. Nah, ada usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri, yaitu ada usaha pertanian, industri kecil, dan usaha perdagangan. Jadi, kalau usaha pertanian yang biasa pertanian, para petani bertani dan mengelola sawahnya. Lalu industri kecil itu merupakan industri rumah tangga, seperti industri kerajinan, industri usaha tempe, dan itu tuh dikelola oleh perseorangan, bukan berkelompok. Lalu ada usaha perdagangan itu seperti warung-warung di sekitar rumahmu, atau toko-toko kecil di pinggir jalan, itu masuknya ke usaha perdagangan karena dia menjual barang-barang. Dan itu semua dilakukan oleh perseorangan. Nah, lain halnya dengan usaha ekonomi yang dilakukan oleh berkelompok. Di sini ada 6 contoh. Ada firma, ada CV, ada PT, ada BUMN, ada BUMD, dan BUMS. Kalian bisa baca pengertiannya di sini. Dan kalau BUMN itu tuh dimiliki sepenuhnya oleh negara. Modalnya dari negara, yang mengelola itu negara. Nah, contohnya itu kayak PLN, kayak ya barang-barang yang dimiliki oleh negara, usaha-usaha yang dimiliki oleh negara. Kalau BUMD itu seperti yang negara, cuman yang mengelola itu daerah. Sedangkan BUMS, semua modal dan orang yang mengelola itu merupakan orang dari pihak swasta. Selanjutnya itu ada koperasi. Koperasi itu usaha bersama juga dalam bidang ekonomi, namun didasarkan atas prinsip saling membutuhkan antar anggotanya. Jadi orang-orang yang sama-sama butuh dengan hal itu ada dalam koperasi ini, dan koperasi itu menganut asas kekeluargaan. Nah, ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, kalian juga bisa lihat di samping bagian ekonomi, di Indonesia ini juga pasti memiliki beragam kebudayaan, sosial budaya di dalamnya. Dan kalian bisa lihat di tabel ini, ada daerah-daerah dan ada bahasa-bahasa dari tiap-tiap daerah. Ada lagu daerahnya juga, ada pakaian adatnya juga, dan banyak lagi kebudayaan dari masing-masing daerah. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa browsing atau kalian bisa mencarinya di dalam internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal review tentang kondisi geografis wilayah Indonesia. Ini adalah peta Indonesia secara geografis, yaitu terletak di 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini Indonesia disebut sebagai negara maritim. Predikat ini karena Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau.
Nah, kondisi Indonesia yang lebih banyak daerah perairan daripada daerah daratan, dan 2/3 wilayahnya adalah lautan, itu menjadikan Indonesia itu sebagai budaya yang lebih merujuk kepada budaya kemaritiman, di mana masyarakatnya itu banyak yang berprofesi sebagai nelayan, terutama di daerah pesisir. Yang kedua, Indonesia itu sebagai negara agraris, di mana sektor utama perekonomiannya berasal dari pertanian. Nah, ini ada potensi komoditas yang dihasilkan beberapa wilayah Indonesia. Contohnya itu ada beras dihasilkan oleh daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus jagung dari Jawa Timur, coklat dari Salatiga, Jawa Barat, Jawa Timur, terus serta ada teh, kelapa sawit, dan kopi. Nah, karena kita udah ketahui nih kalau Indonesia itu disebut sebagai negara maritim dan negara agraris, jadi ada beberapa bidang usaha masyarakat di Indonesia. Yang pertama itu bidang pertanian. Seperti yang kita tahu kalau Indonesia itu banyak banget luas lahannya dan wilayahnya itu subur. Jadi cocok nih untuk hasil tanam pertanian. Yang contohnya itu ada padi, jagung, ubi, dan palawija. Selain itu juga dari bidang perkebunan, di mana tanaman perkebunan itu terdiri dari dua, yaitu ada tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman itu biasanya berumur pendek seperti tebu, tembakau, rosella. Terus tanaman perkebunan yang tahunan berumur panjang, misalnya teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Terus ada juga bidang peternakan, di mana peternakan itu terbagi menjadi 3, hewan besar, hewan kecil, dan unggas. Hewan besar itu seperti sapi, kerbau, terus hewan kecil domba, kambing, kelinci. Unggas itu seperti ayam, bebek, atau burung. Nah, karena wilayah Indonesia maritim, jadi cocok nih buat bidang perikanan. Bidang perikanan juga terdiri dari 2, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Kalau darat itu biasanya budidaya ikan, air payau, dan air tawar. Sedangkan perikanan laut itu yang langsung mengambil dari hasil lautan di Indonesia. Terus juga ada kehutanan. Karena wilayah Indonesia yang luas, hutan Indonesia pun juga luas. Jadi wilayah hutan juga bisa dimanfaatkan nih sebagai bidang usaha. Hasilnya itu seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Yang terakhir itu dari pertambangan. Jadi barang tambang di Indonesia ada 3 jenis, yaitu bahan tambang mineral logam, itu contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Terus bahan tambang bukan logam, contohnya adalah keramik, belerang, dan marmer. Terus bahan tambang sumber energi yang biasa digunakan itu minyak bumi, batu bara, dan gas. Karena kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia itu banyak sekali, jadi kita perlu nih untuk melestarikannya, yaitu ada 5 cara. Melakukan daur ulang atau recycling, pemanfaatan energi tidak habis, itu secara efisien, terus pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah, pengelolaan daerah aliran sungai, serta program kali bersih. Jadi itu bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.